Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Candimulyo ingin mewawancarai Bapak terkait usaha yang Bapak jalankan. Sebelum itu boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak? Kali atas nama pemilik usaha ranting ya, nama saya Supardi. Ya, dengan Bapak Supardi. Nah, kalau boleh tahu, Bapak ini menjalankan usaha lanting ini dari kapan nih, Pak? Sejak tahun 3 tahun yang lalu ya, kira-kira 3 tahun yang lalu, 2023. 2023 ya. Yang melatar belakangnya Bapak bikin usaha ini tuh apa tuh, Pak? Karena memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, lagian gampang kita nyarinya. Singkong kan di pedesaan kan mudah dicari. Lagian pemanfaatan singkong itu belum maksimal gitu. Oh iya. Kalau awal didirikan ini tuh kayak gimana proses kok bisa sampai didirikan pertama kali itu gimana, Pak? Maksudnya mulai dari awalnya? Iya, mulai dari awal. Awalnya kita jualan dikit demi dikit. Kita ngambil sampel dari toko ke toko yang yang menjual makanan dari singkong, terutama lanting. Kita juga niru dari teman-teman dari tetangga yang dulunya udah pernah usaha lanting, terus kita jalankan sendiri. Oh gitu, Pak. Kalau saat diriin usaha ini nih, saat berjalannya gini tuh ada tantangan yang dihadapi nggak toh, Pak, buat usaha ini tuh? Ada, jelas. Satu, bahan baku yang sering. Bahan baku kan kalau singkong itu kan nggak secepat hasil pertanian lainnya, umurnya kan begitu panjang. Jadi kesulitannya di bahan baku itu yang pertama. Yang kedua, marketing di pemasaran nggak setiap saat itu kita bisa jual. Terus cuaca karena itu butuh proses pengeringan lewat matahari, kita butuh cuaca panas. Jadi setiap saat juga nggak ada panas, itu kita nggak bisa produksi. Oh, jadi kalau musim hujan itu nggak bisa produksi ya, Pak? Nah, kalau kan panen ubi katanya tidak, panen singkongnya itu nggak bisa terus menerus. Nah, itu kira-kira perkiraan panen ubinya itu biasanya tanggal berapa atau bulan apa, Pak? Biasanya kalau umur ubi itu kan 9 bulan, itu paling cepat ya, paling cepat 9 bulan. Lagian yang nanam ubi itu kan lama-kelamaan juga semakin jarang. Oh iya. Jadinya itu 9 bulan sekali baru banyak yang panen gitu ya, Pak? Oh gitu. Kalau Bapak tahu nggak itu ciri-ciri tanah atau lahan yang bagus buat nanam ubi biar hasilnya itu maksimal, Pak? Kayak kondisi tanahnya harus bagaimana? Yang penting tanahnya itu subur dalam arti gini, nggak keras, nggak begitu keras. Jadi kayak bukan di area persawahan gitu. Bukan, cuma di area area kering, tanah pertanian kering ya. Nah, kalau ciri-ciri singkong yang kualitasnya itu bagus gimana ya, Pak? Kan udah biasanya lihat banyak singkong jadi udah bisa bedain. Itu macam-macam bayangan jenis singkong itu sekian banyak jenis singkong itu hanya yang bisa dibikin lanting itu hanya beberapa. Kalau di Jawa itu ada yang nyebut kelenteng, ada yang nyebut ubi putih, ubi kaspor. Nah, itu yang bagus dibikin lanting. Berarti yang lainnya itu masuk ke nggak semua jenis singkong bisa dibikin lanting. Oh iya, Pak. Kalau waktu nanam singkongnya ini tuh ada kayak tantangannya gitu nggak, Pak? Hambatannya gitu? Enggak. Hambatannya cuman nanti penjualannya aja ya. Agak kesulitan karena nilai jual singkong itu kan terlalu murah, Mbak, dibanding dari hasil pertanian lain. Kalau proses produksinya lanting ini dari awal sampai akhir itu melalui proses tahap apa aja ya, Pak? Kalau boleh kami tahu. Sampai jadi lanting. Iya, sampai jadi lanting. Pertama kita dari singkong kita kupas. Setelah kita kupas kita cuci.
Setelah kita cuci kita rebus. Setelah kita rebus nanti kita ambil apa itu soundtrack ya yang di dalamnya singkong. Kita ambil itu nanti kita giling pakai mesin. Setelah kita giling nanti kita jemur, langsung dibentuk ya dibentuk lingkaran apa kayak gelang gitu, nanti terus kita jemur. Setelah kering nanti kita goreng. Tahap terakhir penggorengan. Terus kalau apa namanya selama 3 bulan terakhir ini singkongnya itu susah atau enggak ya Pak didapetin, kayak jumlah panennya itu 3 bulan terakhir ini mencukupi buat produksinya Bapak atau belum? Mencukupi, untuk saat ini masih mencukupi, cuman yang jadi kendala karena pemasarannya nggak begitu bagus seperti dulu ya Pak ya. Seperti hari-hari menjelang Idul Fitri apa menjelang apa gitu. Nah ini untuk bahan bakunya selama ini mencukupi. Berarti lanteng ini lebih lakunya kalau mendekati hari-hari besar gitu ya biasanya Pak? Mendekati event-event hari besar, Idul Fitri apa bulan-bulan apa ya, menjelang hari-hari itulah, liburan gitu. Oh iya. Kalau faktor yang mempengaruhi naik turunnya hasil panen singkongnya itu apa ya Pak? Kadang kan bisa banyak membludak sampai murah banget nih, kadang juga langka sampai jadi mahal, itu faktornya apa ya Pak? Untuk yang mempengaruhi apa, yang mempengaruhi harga singkongnya itu tergantung dari banyak enggaknya produksi hasil dari singkong, dari ubi. Oh, iya. Semakin enggak apa ya, semakin apa itu produksi dari bahan baku singkong itu semakin berkurang, nah otomatis harga singkong semakin murah, karena dari petani juga susah nanti menjualnya. Oh iya, itu faktornya kalau kok bisa singkongnya itu tuh bisa langka, bisa banyak, itu faktornya gimana ya Pak? Karena sebagian besar petani itu semakin nggak yakin menanam singkong karena nilai jualnya juga murah. Iya, jadi kayak belum yakin bisa balik pemanfaatnya juga gitu. juga berkurang. Nah, kalau dari Bapak sendiri strategi untuk memasarkan ranting ini gimana Pak? Itu sudah ada apa sales ya yang ngambil ya, jadi kita tergantung sales yang ngambil. Oh, jadi Bapak bekerja sama-sama sales untuk jadi nanti salesnya yang ke toko-toko atau gimana? Ke toko, kita kan tinggal setor ke toko, jadi kita nggak susah untuk pemasarannya, jalan atau enggaknya tergantung sales yang jalanin. Berarti untuk produk ini bisa ditemuin di beberapa toko yang sudah dikerja sama salesnya ya? Iya. Oke Pak, baik, mungkin ini saja. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk wawancara ini. Kami dari segenap teman-teman izin pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.